karena itu Allah Ta'ala berfirman, Al-kabiru alihu wallahu wa nal batil duni miyad'u ma wa annal haqqu wallahu bi anna dzalik. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah amal yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar, yaitu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya yang maha besar. Dia lebih besar dan lebih dari segala sesuatu. Maka sesuatu itu rendah dan hina, maka dinisbatkan kepadanya semua makhluk hina, rendah, kecil, tidak berarti dan tidak punya kuasa. Kemudian surat Luqman ayat 31, Alam taro anal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah li rabbikum min ayatih inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyiyah mawjud kadulali wa dawallahu mukhlisina laudin falamma najainahum ilal bari wa minhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina ila kullu khatarin kafurin. Perhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Sesungguhnya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Artinya Allah SWT mengabarkan, menerangkan bahwa dialah yang menundukkan lautan kepada manusia. Jadi Allah yang menundukkan lautan supaya kapal dapat berlayar. Dengan perintahnya, yaitu dengan kemaha lembutannya dan sifat penundukannya, kuasa. Nah sekarang kalau lautan dibalik gini jadi satu gunung, lombanya tenggelam enggak? Tapi karena dikuasai oleh Allah Ta'ala, maka dia menghantar kapal-kapal itu berlayar dalam bentuk syariatnya kapal. Bentuk hakikatnya kapal itu adalah hidup kita bahtera. Kita lagi dalam perjalanan, ada yang mau berangkat, ada yang di tengah, ada yang tenggelam, belum sampai ke tujuan, ada yang berputar-putar, ada yang tersesat, ada yang bocor. Ada yang bermasalah. Tuh kapal. Ada yang terbakar. Itu bahtera. Kelihatannya semua menuju kepada satu pulau yang mana ditujunya, tetapi mereka ada yang berputar-putar, ada yang mau berangkat. Terjadi tidak bisa berangkat. Ketika yang sudah keluar dari dok, begitu keluar katanya sudah sempurna, baru berangkat pertengahan tenggelam, bocor. Siapa yang kuasa? Itulah takdir. Jadi takdir itu kalau masuk neraka itu nggak bisa dimasukkan surga. Takdir. Ini orang masuk neraka. Fir'aun pasti neraka, iblis pasti masuk neraka.
Orang kafir masuk neraka. Terus dibaik-baikin supaya masuk surga, nggak bisa. Takdir, orang kafir tadi takdirnya. Kemudian penyakit orang yang ngaji tadi. Ada penyakitnya lagi yang ngaji tadi. Penyakitnya munafik, fasik, bujuk, siasat, setting, akal-akalan. Nggak bisa sampai ini. Ini orang bermasalah. Nah kalau bermasalah bagaimana sampai dapat sama Allah Ta'ala? Itu makanya banyak yang ibadah tapi sebanyak bodoh dalam ibadah. Semakin bodoh dalam ibadah, semakin jauh dari Allah, semakin tersesat dan tidak manfaat, justru menerima adab. Ya orang ibadah kok menerima adab, karena bodoh dituruti, hawa nafsu dituruti, sombongnya dituruti, angkuhnya dituruti, malesnya dituruti. Semua yang dituruti yang nggak baik-baik itu akhirnya jadi bukan tunduk sama Allah, tunduk sama hawa nafsunya. Firman Allah, li rabbikum min ayatina, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan. Apa maksud kekuasaannya? Inna fi dzalik li ayati la ayati li kulli sabarin syakuran. Sesungguhnya pada teman itu orang-orang yang benar-benar terdapat tanda-tanda semua orang yang sangat sabar, nuntut ilmu ku sabar sampai mati. Bukan 1 tahun lulus ya. Bukan ngaji kepingin jadi wali, bikin ngaji supaya pengen jadi kiai, ngaji pengen supaya jadi ustad. Inna fi dzalika laayati likulli sabaron syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Sudah ada, kita ngomongkan, bicarakan, sudah bab sabar kayak apa, bab syukur kayak apa. Sabar tatkala sempit, susah, sedih, beban, sabar. Syukur tatkala kamu diberi lapang sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT berfirman, wa idza ghasyiyahum maujun wa ka'adzulal, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung. Kalau mereka sudah diterjang ombak yang besar seperti gunung, pasti nggak sabar. Nah, itu seperti peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Hanya Nabi Yunus diperintah Allah jangan ke sana, hanya membantah perintahnya Allah Ta'ala, dibantah sekali Nabi Yunus. Ketika berlabuh ya, karena di situ orang penyembah api, penyembah patung, desa itu nggak mau Nabi Yunus. Kamu masuk situ, sadarkan orang yang penyembah api, penyembah batu. Tetapi Nabi Yunus enggan, karena yang diurus itu orang-orang yang mungkar. Jadi musuhmu ini orang-orang yang mungkar. Orang kafir itu jelas, setan itu nyata, orang kafir nyata, ya, gitu. Nah, jadi di situ ketika naik kapal, nah, pada mengangkat satu kali, langsung ombak satu gunung menenggelamkan semua kabilah-kabilah
semua orang yang taat. Dianggap yang taat tadi ini, kelompoknya Nabi Yunus ini dianggap selamat. Hanya Nabi Yunus pimpinannya tidak melaksanakan tugas, langsung di situ dikirimkan ombak. Akhirnya Nabi Yunus, ada apa ini? Pada doa selamat sudah, tolak bala sudah, tolak musibah sudah. Akhirnya diundi, semua diundi pakai koin itu. Siapa yang megang koin itu, dia harus dikorbankan, karena dia adalah pendosa. Ya, setelah istihadar itu istikharah semua mereka, orang musafir ini semua yang di dalam kapal ini bukan orang kafir, orang soleh. Akhirnya diundi, ternyata yang kena Nabi Yunus. Pimpinannya kaget. Kenapa Nabi Yunus? Mungkin salah ini, langsung. Ini sudah miring ini, kapalnya Nabi Yunus miring. Sampai kedua lagi, diundi lagi, keluar, ternyata Nabi Yunus lagi. Bagaimana ini caranya? Mungkin salah lagi. Maka diundi lagi, dan sampai 3 kali terakhir ini. Kata Nabi Yunus, kalau memang aku yang harus dikorbankan, maka aku yang akan terjun di laut. Kalau enggak gitu, badai laut ini tidak akan berhenti. Dan semua korbannya dari ratusan yang di kapal ini. Lebih baik salah satu yang dikorbankan. Akhirnya diundi yang ketiga, Nabi Yunus yang keluar, langsung berdiri di ujung kapal, nyemplung Nabi Yunus sudah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya kembali ke rahmatullah, karena aku memanglah yang melanggar kepadamu ya Allah, sehingga aku masuk di dalam lautan. Maka lenyap semua ombak angin itu semua, kapal jadi tenang. Tapi semua menangis karena pimpinan khalifah semua yang ada di dalam ini kehilangan pimpinannya, karena pimpinannya sudah diambil oleh Allah, harus tenggelam di lautan. Enggak peduli Nabi katanya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa sombong sedikit saja, masalah ilmunya saja, langsung. Nabi Musa, siapa di antara yang paling mulia dengan ilmu kami ya Rabb? Maka langsung dijawab sama Allah Ta'ala, ada yang nandingi kamu, yang bernama Khidir alaihissalam, yang mempunyai tempatnya di antara kedua lautan, ketemunya kedua lautan itu. Maka jangan sombong-sombong dengan ilmu ya. Itu disebutkan apabila disambar ombak yang besar seperti gunung, yaitu seperti gunung dan awan. Ya Allah mukhlishina lautin, mereka menyeru Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Seperti firman-Nya lagi, wa idza masakumud dzurru fil bahr dzalaman tat'u illa iyyahu. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kalau di tengah lautan, kecuali menyebutnya, kecuali Ia, Allah. Quran surat Al-Isra 17:67. Disambung lagi firman-Nya, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishin laudin, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas ketaatan kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 65, juz 29 ayat 65.
Ya ikhlas. Ketika Nabi Yunus dicemplung, ikhlas semua. Ya ikhlas, harus berani meninggalkan orang yang apa yang dihukum ya harus dihukum gitu. Ya, baru doa diangkat oleh Allah, diterima. Falamma najainahum ilal bari faminhu muqtasidun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Nah, ketika sudah diselamatkan seperti Nabi Yunus dengan telanjang, lari ke kebun, lari ke hutan, nutup dengan kain bajunya dengan daun pisang. Daun pisang keluar lagi, ditutup lagi, sambil diam-diam cari kambing, minum air susu, sampai kembali daerah yang mana daerah tadi yang harusnya diperintah oleh Allah, di situ dikembalikan oleh Allah. Jadi dikembalikan pada saat diperintah desa mana, disitulah Nabi Yunus sudah ditunggu-tunggu sama orang desa itu, agar bisa mengislamkan orang-orang yang dolim tadi, penyembah api. Pelemparan dari lautan tadi kok kebetulan sampai di tempat itu, dan jalan mereka adalah jalan yang lurus. Jadi Nabi Yunus bagaimanapun disiksanya, karena sabarnya tetap jalan lurus. Bukan kita marah, jengkel dengan ujian Allah gitu. Dan selalu berdoa. Dan itu dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Mujahid juga berkata, ahli orang yang jihad ini mujahid namanya, yaitu yang kufur, seolah-olah yang mentafsirkan kata muqtasidin di sini sebagai yang mengingkari. Sebagai nama firman-Nya, falamma najainahum ilal bari idahum yusrikun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke laut, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi ada orang musibah, ya begitu ini kan tambah tetap syirik. Ada yang ditolong nggak merasa ditolong, tetap dia tidak merasa ditolong. Padahal habis susah, ditolong tidak merasa susah. Nah, ada yang ditolong jalannya tetap lurus. Itu. Ada dua ayat ini. Yang satu mengingkari karena kufur, yang satu mensyukuri di jalan yang lurus. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ibnu Zaid menuturkan dia adalah yang sederhana dalam beramal, dan yang dituturkan oleh Ibnu Zaid ini adalah yang dimaksud dalam firman-Nya, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, dan di antara mereka ada pula yang jalannya lurus. Maka dunia isinya wong zalim sama yang lurus. Surat Fatir ayat 32. Maka yang dimaksud al-muqtasid itu di sini adalah yang sederhana atau pertengahan dalam beramal, muqtasidun. Boleh jadi pula bahwa ini yang dimaksud di sini, maka itu termasuk bab pengingkaran kepada orang-orang yang menyaksikan ketakutan, perkara yang besar dan tanda-tanda yang hebat di lautan. Kemudian setelah Allah memberi kenikmatan kepadanya dengan keselamatan, maka sepantasnya, selayaknya untuk menerima hal tersebut adalah dengan amal perbuatan yang sempurna, membiasakan beribadah serta bersegera dalam kebaikan. Maka siapa yang tetap lurus setelah hal tersebut, maka dia adalah
Yang lalai sedang kondisinya adalah ini itu. Makanya orang rusak itu gara-gara kondisi ini itu. Pendiriannya hilang, kekuatannya hilang, kejujurannya hilang, kesungguhannya hilang, malasnya tambah. Kalau udah malasnya tambah, berarti ujubnya tambah, pengakuannya tambah, riaknya tambah, malasnya tambah. Malas ibadah, molor-molor. Kalau sudah molor-molor, berarti tinggal 3 pilihan. Kalau dia menggunakan akal, semuanya harus akal, maka yang keluar akal-akalan. Kalau ambisi pakai nafsunya, habis juga hartanya dengan nafsunya, ilmunya juga habis dengan nafsunya, amalnya habis dengan nafsunya. Kalau jalan ke Allah, semua apa yang dimiliki tidak jauh dari Allah. Kun ma'allah, 3 saja. Kamu beramal, akalmu, settingmu, kumpulin manusia, banyaknya manusia, agar kamu diakui, pasti kamu akan dimusuh dan dibenci. Karena kamu ingin diakui sebagai orang yang dianggap kamu orang berilmu, maka orang ilmu itu semua akan musuh semua kepadamu, tidak suka dan membencimu. Ketika kamu menggunakan sistem nafsumu, maka semua nafsu itulah yang menguasai dirimu dan menguasai lapangan, dan hartamu semua dikuasai oleh nafsumu, sehingga tidak ada bekas lagi sisa-sisa amal kebaikan. Maka karena Allah lah semua dia menjalankan, karena Allah tidak ada tendensi motivasi, maka semua yang mengurus Allah. Begitu. Inilah yang nama kemurnian dalam agama, keikhlasan dalam beragama. Disebut orang yang lurus. Wa ma yatahadu bi ayatina ila kullu khatarin kafurin. Dan tidaklah ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Jadi yang mengingkari ayat Allah pasti golongan ingkar. Maka hitar adalah jidiro, yaitu yang tidak setia, berkhianat. Dituturkan oleh Mujahid Hasan, Qatadah serta Malik dari Zaid bin Aslam. Dia adalah orang-orang apabila berjanji, ia selalu mengingkari janjinya. Sedangkan khotari, bukan khotir, khitir, khitir, khotir itu bisikan, kalau khitir adalah bentuk pengkhianatan, ingkar. Khitir, khotir bisikan, kalau khitiru itu pengkhianat, tidak setia. Khotar itu ingkar. Setia sudah ingkar. Khitir, khotor, terus khitir, khotor, khotari. Iya, bahasa Arab didik, bengkok no didik aja, artinya sudah lain. Sedangkan khitirun
adalah paling nomor satu orang yang betul-betul murtad, tidak setia. Dan paling puncaknya Amr bin Ma'dadrib bersair, wa innaka law ra'aita Aba Umair malata yadaika min gati wa qatin. Dan sesungguhnya sekiranya engkau memperhatikan Abu Umair, engkau akan memenuhi kedua tangannya dengan orang yang berkhianat, yang tidak setia. Sedangkan firman-Nya kafurin, yaitu yang mengingkari atas kenikmatan dan tidak mensyukurinya, bahkan pura-pura lupa dan tidak mengingatnya, disebut kufur. Orang kufur itu artinya mengingkari nikmat, pura-pura lupa. Itulah, mudah-mudahan dengan sedikit satu ayat ini sudah panjang penerangannya. Jadi yang jelas manusia itu di dalam 3 persoalan, apakah dia bisa mengambil pilihan-pilihan itu selamat atau celaka, atau dia mendapatkan keberuntungan, itu saja. Dan mudah-mudahan itu semuanya adalah orang-orang yang paham, orang yang cerdas. Jangan ingin jadi ngaji, ingin jadi wali ya, dihinakan. Jangan ingin jadi ustadz, akhirnya jadi murtad. Jangan jadi kiai, nanti akhirnya ikiai. Jadi mudah-mudahan ridhonya Allah. Mau dijadikan apa, aku tidak tahu, karena apa yang ditunjuk itu adalah bentuk amanat. Amanat apapun itu paling tinggi. Yang pertama, la ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah yakinan billah. Baru yang keempat, la ilaha illallah amanatan billah, nomor 4. Baru sampai pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman dulu, merasa aman dulu, kemudian yakin dulu, baru dapat amanat. Begitu amanat terakhir gak kuat, dicabut amanat itu, tidak berlaku lagi karena kamu orang yang sudah gagal. Tuh, gak enak-enak orang dapat amanat. Itu tingkatan untuk mencapai kenal Allah Ta'ala dan kenal Rasulullah. Jadi kalau orang dapat amanat, itu tingkatannya level 4. Pegang betul, jangan sampai amanat kedudukan itu diambil alih dengan orang lain. Seperti hanya kamu sudah di PHK di dalam perusahaan, tidak berarti apa-apa, bekas pabrik. Itulah yang disebut la ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah yakinan billah. La ilaha illallah amanatan billah. Baru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baru la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'adil Amin. Baru tingkatan itu sempurna, mengetahui hak yang jelas dari Tuhannya, mengetahui jelas kebenaran dari Nabi Muhammad SAW yang bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan sementara ini. Sebelum proses, yakin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.